Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelahan sel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, jika kita terluka, luka pada tangan kita itu mengalami kerusakan sel sehingga harus diganti. Nah, disinilah termasuk peristiwa dalam pembelahan sel. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelahan sel. Apa sih itu pembelahan sel? Jadi pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Nah, ada dua jenis pembelahan sel. Yang pertama ada pembelahan mitosis dan yang kedua ada pembelahan meiosis. Jadi pembelahan mitosis yaitu bertujuan untuk membelah sel menjadi dua anakan sel dengan karakteristik yang sama. Sedangkan pembelahan meiosis itu bertujuan untuk menghasilkan sel gamet atau sel reproduksi dengan sifat yang berbeda. Nah, langsung saja kita masuk ke materi mitosis. Mitosis itu merupakan proses pembelahan dari satu sel menjadi dua anak sel yang identik. Nah, pada tahap ini ada 5 tahapan mitosis, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama ada profase. Nah, pada profase, kromosom dengan informasi genetik yang sama itu bersatu dan memadat. Sedangkan kedua sentriol pada sentrosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, kedua kromosom ini kemudian akan membentuk benang-benang mikrotubulus atau yang biasa disebut dengan benang spindle. Selanjutnya itu kita masuk ke fase metafase. Nah, pada fase metafase ini kromatin yang telah menjadi kromosom itu berkumpul di bidang ekuator di tengah nukleus, kemudian pecah menjadi butiran-butiran. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap anafase. Nah, pada tahap anafase itu termasuk ke dalam bagian yang paling cepat, di mana sel itu ditarik ke kedua badan kutub oleh dua sentriol. Nah, kemudian masuk ke fase telofase, yaitu akhir pembelahan di mana sel menjadi dua atau memisah bersama terbaginya organel-organel yang kemudian menjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Selanjutnya yaitu fase interfase. Nah, fase ini merupakan fase yang merupakan periode antara mitosis yang satu dengan yang lain. Nah, pada fase interfase sel akan mengalami 3 tahapan, yaitu pertumbuhan primer atau GAP1, fase sintesis atau S, dan fase pertumbuhan sekunder atau GAP2. Nah, untuk memudahkan mengingat dari tahap-tahap mitosis itu ada cara mudah mengingatnya, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang mana profase kromosom menyatu di tengah, metafase kromosom berderet di bidang ekuator, anafase kromosom ditarik ke arah kutub yang berwarna, dan telofase mulai terjadi pembelahan. Nah, selanjutnya itu ada tahap meiosis, yaitu proses pembelahan yang bersifat reduksi yang mana tujuannya untuk menghasilkan gamet. Nah, mengapa disebut reduksi? Karena di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom dari 2N menjadi haploid atau 1N. Nah, untuk tahap pembelahan meiosis itu ada 2, yaitu profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, dan telofase 1, telofase 2. Untuk profase 1 itu ada lagi step-stepnya. Yang pertama ada leptonema, di mana terjadi penggadaan kromosom menjadi kromatid kembar. Kemudian ada zigonema. Di sini kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Nah, yang ketiga ada pakinema, yaitu terjadinya penampakan visual pertama
struktur tetrad. Kemudian ada diplonema, tahap terjadinya penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut kiasma, dan terakhir ada diakinesis, yaitu terjadinya perpindahan kiasma yang bergeser ke ujung kromosom. Nah, untuk lebih jelasnya tahapan profase 1 bisa kalian lihat pada gambar. Yang pertama ada leptoten. Di situ terjadi penggandaan kromosom atau kondensasi. Kemudian zigoten, itu terbentuk sinapsis. Kemudian ada pakiten, terbentuk tetrad dan terjadi pindah silang dimulai. Nah, kemudian ada diploten atau kiasma. Di sini terbentuk kiasma. Kompleks sinapsis mulai menghilang, dan yang terakhir ada diakinesis, yaitu pembentukan membran inti sel. Nah, di sini tuh kiasmanya sudah berpindah untuk persiapan metafase 1. Nah, selanjutnya itu tahap metafase 1. Nah, pada tahapan ini tetrad kromosom berada pada bidang tengah ekuator. Pada tahapan ini susunan kromosom meiosis itu dapat dibedakan dengan kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tetrad pada kromosom mitosis. Nah, selanjutnya ada fase 1. Nah, di sini tiap kromosom homolog itu masing-masing terdiri atas 2 kromatid kembar yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dan terakhir ada telofase 1. Nah, masing-masing kromosom homolog itu telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahapan ini diikuti oleh sitokinesis dan interfase singkat yang berlangsung ke proses meiosis 2. Nah, selanjutnya itu ada fase meiosis 2. Dapat kalian lihat di sini juga terdapat profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Untuk lebih jelasnya kalian lihat pada gambar. Nah, yang di atas itu adalah fase meiosis 1, yang mana di situ ada kromosom homolog mulai berpisah. Di situ pada gambar ada interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 plus sitokinesis. Nah, selanjutnya dilanjut di meiosis 2, yaitu kromatid kembar yang mengalami sitokinesis tadi ini berpisah. Ada di tahap interkinesis, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan terakhir telofase 2. Juga terjadi sitokinesis dan begitu seterusnya. Baik, mungkin itu saja materi hari ini. Selanjutnya Ibu ingin kalian membagi menjadi 2 kelompok, yaitu NPM ganjil dan NPM ganda. Bagi yang NPM-nya ganjil kelompok 1 dan NPM-nya ganda itu kelompok 2. Untuk tugasnya itu sudah Ibu share ke grup, silahkan dilihat dan dikumpulkan minggu depan. Dan juga tolong minggu depan itu cari contoh laporan ilmiah tentang proses pembelahan sel. Minggu depan kita akan bahas. Adapun kesimpulan pada materi hari ini, saya simpulkan pembelahan sel itu terus terjadi secara terus-menerus terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya, di mana sebuah sel itu membelah menjadi 2 atau lebih sel menjadi sel baru. Nah, ada 2 tahap pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis, yang mana mitosis itu meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase, sedangkan meiosis itu meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjut dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sekian pertemuan kita pada hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.